Langsung japri lagi ya, teman-teman yang belum dapat hadir atau yang belum hadir ya bisa dikontak di PC dan sebagainya, mungkin ditelepon, di video call atau apa, terserah teman-teman ya, biar kan nggak enak ya pertama kita sama dapat berkat tapi yang lain nggak dapat berkat kan, eman-eman ya, kasihan. Jadi kita mau spread berkat itu ya, biar semuanya kebagi masing-masing. Oke. Aku mau ajak teman-teman, kita mau mau sembah Tuhan, kita mau agungkan nama Dia karena Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dipuji. Mari teman-teman, kita mau ajak, aku mau ajak teman-teman sembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, mari sembah Dia, mari sembah Dia, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, Yesus, Yesus. Engkau Allah yang perkasa, kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau Yesus, Yesus. Dimanapun teman-teman berada, aku mau ajak teman-teman buat kita mau sembah Tuhan, keluarkan perkataan, kita mau senangkan hati Dia lagi. Haleluya, 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 ku hormat akan Engkau Yesus Tuhan. Kami mau persiapkan kami Tuhan,
Kau menyembah Yesus. Akan engkau Yesus, dipuji pukaku pukaku makan engkau. Sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua kata firman-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Sama lagu jadi dari awal. Oh, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Pukaku hormat akan Engkau, pukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, pukaku akan Engkau, pukaku akan Engkau, pukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, pukaku akan Engkau, pukaku hormat
Aku akan kau alay dipuji, bukaku akan kita mau katakan bukaku Mari teman-teman kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami dapat bertemu di tempat ini, di platform. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya Tuhan itu karena anugerah-Mu Bapa. Dan Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami, persekutuan kami, kebaktian kami pada malam ini Tuhan. Engkau yang ikut campur dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama-Mu yang dimuliakan Bapa. Dan setiap kami memperoleh berkat dan kami memperoleh berkat. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kami, setiap rekan-rekan kami yang belum dapat hadir atau sebagainya. Bapak, mari Tuhan tetap Tuhan berkati setiap kami. Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Siapa nih yang Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan ya, luar biasa ya harusnya. Puji Tuhan, baik. Aku bersyukur banget teman-teman bisa melayani, nggak tahu. Jadi
Bersyukur aja ketemu teman-teman baru ya, teman-teman yang ada di sini, puji nama Tuhan. Uh, Sebelum kita mau dengarkan firman dari salah seorang kakak kita yang biasa ya, Tuhan cukup malah luar biasa, diberkati Tuhan secara luar biasa. Aku mau ajak teman-teman kita mau nyembah Tuhan lagi, kita mau punya karya lagi buat datang ke Tuhan. Ya, aku minta untuk Mas Gebi bisa tolong liriknya. Iya, biar nggak salah juga. Karena aku nggak terlalu hafal lagunya, tapi ini sangat memberkati aku banget teman-teman. Puji nama Tuhan. Wait. Kalau sudah tolong kasih tahu dong siapa admin dan sebagainya, kakak-kakak media. Belum keluar nih. Belum keluar atau memang HP ku ya nggak bisa ya? Udah keluar. Yang mana sih? Wait. Yang mana tuh? Coba kamu ngomong gap tolong. Ini kan uapnya banyak ya, akunnya ya. Aku ngapinnya salah. Keluar, Kak. Wait. Yang mana sih uapnya kan banyak ya? Wait. Sorry. Jangan diping. Aku gak ngapin. Memang keluar dari sini kamu tuh, wah, luar biasa nih teman-teman kita ya. Mana tuh Gap? Sebentar Gap, sorry Gap. Aku lagi nyari satu, sorry. Ini kan webnya ada 4 toh. Yang agak bawah Kak, Iya, Kak. Yang agak bawah. Puji Tuhan. Sorry ya teman-teman ya, daripada gini, aku mau minimalisir kesalahan aja sih. Jadi biar ya terlalu awkward aja. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Puji nama Tuhan, mau datang ke hadirat Tuhan lagi. Aku minta mengejar hadirmu gitu. Puji Tuhan. Ya mari teman-teman, kita mau datang ke Tuhan lagi, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lagi. Dekat padamu ini setiap kataku kau pun menunggu. Tak usah ditemukan satu kasih yang abadi, kini ku datang membawa hidupku. Kita bersama-sama katakan bacamu mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku, bawa sembahmu, bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, menjadi hadirmu dalam hidupku.
Mengikuti kehendak-Mu.
mengejarmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sumpahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembah, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Malam hari ini kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami sebagai seorang murid untuk mendengarkan utuh firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Berita Injil itu diberitakan sejelas-jelasnya. Kami berdoa di dalam nama kami hamba Tuhan yang saya akan menyampaikan firman. Semua ditutup bungkus dari awal pertanyaan hingga akhir. Apapun yang dia sampaikan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ada yang menyahut nih? Shalom. 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 Oke. Shalom ya semuanya. Shalom semuanya. Oke. Sembari Gaby mempersiapkan PPT-nya, aku mau share dikit. Kenapa sih hari ini aku ngambil temanya tuh langsung nama tokoh Alkitabnya gitu ya. Bukan karena Daniel itu someone special gitu ya, bukan. Tapi karena memang iya gitu ya, tapi memang Daniel ini adalah salah satu tokoh yang menurut aku secara pribadi itu sangat relevan dengan Hope gitu loh, dengan kita anak-anak mahasiswa, anak-anak yang sudah bekerja bahkan gitu, tapi kita punya hati untuk bangsa kita. Emang itu Daniel masa kini. Daniel pada zamannya itu maksudnya udah sangat berhasil gitu ya. Makanya namanya dicatat dalam Alkitab. Gitu. Ceritanya, kehidupannya sangat menginspirasi. Nah, sekarang bagaimana sih kita yang saat ini hidup di era ini, kita merelevansikan kehidupannya Daniel yang dulu, yang sangat inspirasi itu ke dalam kehidupannya kita gitu. Jadi aku mau ingatkan, mau share dulu ya, sebenarnya UHOP ini apa sih gitu ya. UHOP ini ketika pertama sama aku supaya teman-teman mungkin yang baru join kan belum ngerti nih UHOP ini apa gitu kan. Jadi visinya UHOP ini sebenarnya berdoa untuk bangsa. Berdoa itu balik ke kampusnya lagi untuk berdoa gitu. Dan orang-orang yang terlibat di dalam UHOP ini nantinya mereka akan sama-sama berjalan bersama keluarga rohaninya untuk mencapai panggilan hidupnya masing-masing, yang tentunya panggilan hidup kita itu tidak semuanya serentak sama, tapi melalui kita mau sama-sama bergandeng tangan dengan tempat bertumbuh yang sama, ke arah yang sama, sekalipun apa yang kita kerjakan dalam profesi kita, latar belakang pendidikan kita itu berbeda.
Oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama tangkap value-nya dari kehidupannya Daniel ini gitu. Ini kalau kita lihat, ini aku nggak usah dibuka ya, tapi kalian bisa cek di Daniel pasal yang ke-9, itu ada tulisannya doa Daniel. Doa Daniel itu apa sih isinya? Kalau kalian baca, kalau teman-teman baca, bahkan aku udah baca juga, isinya doa Daniel itu adalah untuk bangsanya gitu. Jadi Daniel ini satu berdoa untuk bangsanya. Dia berdoa untuk bersama seperti yang saat ini kita teman-teman UHOP sedang kerjakan, sedang lakukan, yaitu kita berdoa untuk bangsanya kita. Nah, dari sisi kepribadiannya sendiri, Daniel ini memang adalah keturunan bangsawan gitu ya. Tapi hal yang menarik, bangsawan di dunia ini banyak. Tapi Daniel ini bangsawannya Tuhan juga. Dalam artian apa? Nah, setelah ini kita mau sama-sama bahas. Nah, sebelumnya teman-teman, ada satu statement yang mau aku share di sini adalah hasil doa dan ketaatan dari seseorang. Dan setiap kita yang di sini secara tidak langsung, mungkin kita langsung siapa generasi sebelum kita. Bisa juga ada yang nggak tahu siapa sebenarnya generasi sebelum kita, tapi setiap kita adalah hasil doa, buah ketaatan dari seseorang sebelum kita, itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan Daniel ini merupakan salah satu buah dan buah doa dari seseorang. Nanti kita bisa cek di apa yang namanya silsilahnya Daniel. Oke, get boleh di next gap. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh terkait dengan Daniel ini, yuk kita mau sama-sama belajar dulu. Ini ada pelajari dan aku dapat dan aku mau share supaya aku pengen kita itu ngerti bahwa Alkitab ini bukan sesuatu yang hanya karena itu terjadi di zaman dahulunya banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, tapi bukan berarti Alkitab itu dongeng gitu. Tapi Kitab Daniel ini adalah salah satu kitab yang menjadi bukti bahwa campur tangan kedaulatan Tuhan dalam sejarah itu nyata. Bahkan bisa dilihat kalau teman-teman baca Kitab Daniel ini bahkan meramalkan, bukan meramalkan ya, kan kejadian bahkan kejadiannya itu pada saat itu belum terjadi, tapi pada masanya kita itu sudah kita lewati. Artinya fakta itu benar terjadi gitu, sejarah yang benar nyata. Nah, kita mau pelajari sebentar fakta seputar Daniel. Daniel ini merupakan rekan sezaman yang lebih muda dari Nabi Yeremia dan mungkin seusia. Jadi pada masa ini ada tiga nabi sezaman ya, Nabi Yeremia, tapi mereka tidak berada di satu tempat. Yang pertama Nabi Yeremia itu berada di Yehuda pada masa itu. Kemudian ada Yeskiel itu masuk masa peralihan, itu berarti ini dia berada di Babel di tempat pembuangan. Sedangkan si Daniel ini dia berada di istana. Nah, teman-teman, kita di Semarang, ada juga mungkin yang lagi pulang ya. Tapi Tuhan itu mengkoneksikan orang-orang yang tidak kita kenal dalam satu rencana Tuhan gitu. Yang tidak kita kenal pun, mereka yang berjalan sama Tuhan, kita bertumbuh di tempat berbeda, dengan komunitas yang berbeda pun, kita sebenarnya tujuannya adalah satu. Selama komunitas itu, tujuan kita pasti adalah amanat agung, yaitu menyampaikan berita Injil kepada setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung bumi, dimanapun itu berada. Seperti mereka ini sezaman di satu tempat gitu ya. Bentar, chat ini masuk. Kemudian Daniel ini ya, mungkin karena aku sendiri maksudnya aku baca merupakan keturunan dari Raja Hizkia. Hizkia ini kita bisa cek ya, maksudnya makanya aku bilang di Hizkia ini ada nabi bernama Yesaya. Ada kaitan secara langsung. Jadi makanya aku bilang tadi Daniel ini adalah buah doa atau ketaatan. Siapapun generasi sebelumnya pasti dia adalah salah satu orang yang didoakan, walaupun orang yang belum tahu siapa sih next yang akan mengerjakan panggilan Tuhan ini. Yang jelas ia adalah orang yang terdidik dan berasal dari kalangan bangsawan. Bisa kita cek nanti di 1 di situ dibilang Raja Nebukadnezar memilih
keturunan raja dan para keturunan bangsawan untuk menjadi sida-sida di Babel pada saat itu. Kemudian nih, kenapa aku tadi bilang Daniel itu bukan hanya bangsawan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Pertama di pasal 1, ini kita belajar sedikit ya, di pasal 1 ada Raja Nebukadnezar. Itu udah sangat terkenal ya ceritanya. Kemudian di yang kedua itu tidak tercatat di Alkitab, tapi ada dalam anaknya Nebukadnezar namanya Raja Ewil Merodak. Tercatat dalam sejarah sekalipun tidak tercatat di dalam Alkitab ya. Kemudian di ayat yang ketiga pada ayat 1 itu Daniel itu sebagai sida-sida ya. Kedudukannya sebagai sida-sida. Kemudian yang ketiga yang ketiga itu terpaut 61 tahun hanya karena di pasal. Nah, bukan berarti terpautnya itu cuma 4 tahun atau apa. Ternyata terpautnya 61 tahun setelah pasal 1. Dan ternyata di Daniel masih menjabat gitu loh, masih mendapat kepercayaan. Nah, di era ini ada raja itu dibagi dua. Ini masih di pemerintahannya Babel. Ada Raja Nabonidus, itu sebagai raja yang ke eksternal, dan Belshazzar itu yang di istana gitu. Kemudian yang di poin yang keempat itu dituliskan sudah ada Darius orang Media dan Kores orang Persia, karena itu pemerintahan bukan lagi berada di Babel, tapi sudah beralih, dan terpautnya adalah 80 tahun. Kita bisa belajar, Daniel ini bukan hanya bertahan 1-2 tahun, nggak cuma teruji 5-10 tahun, tapi buktinya dia nih sampai terpaut 80, dia masih bahkan dibilang di era pemerintahan Darius orang Media dan Kores orang Persia, dia memiliki jabatan yang tinggi. Di usia tuanya pun jabatan yang tinggi. Artinya dia ini adalah orang yang menua dengan indah gitu. Jadi bukan menua dengan sakit-sakitan, dengan penyesalan, tapi dia menua dengan indah gitu. Dia bersinar di segala zaman. Walaupun banyak yang mencoba menjatuhkannya, tapi ia tetap bersinar di zaman siapapun yang memerintah gitu. Walaupun itu adalah pembuangan, tapi ia tetap diangkat oleh Tuhan. Bahkan di dalam kekelamannya Israel, Tuhan bisa mengangkat seorang bernama Daniel gitu. Nah, sekarang relevansikan dengan kehidupan kita. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa dunia ini akan semakin jahat. Tapi di tengah kelamnya dunia, Tuhan mau anak-anak Tuhan yang bersinar gitu. Siapa anak-anak Tuhan yang bersinar? Yaitu aku, kamu, dan kita semua gitu. Kita semua yang udah mengerti siapa yang kita percaya panggilan hidup kita, Tuhan mau menyatakan kita anak-anak Tuhan ini di tengah dunia yang kelam ini. Tuhan mau putra-putri kerajaan surga ini dinyatakan di akhir zaman, ketika dunia semakin jahat, anak-anak Tuhan harus semakin kuat baiknya gitu. Nah, sesuai dengan tema kita, maka hari ini aku akan lebih banyak membahas UHOP gitu ya. Aku akan lebih banyak membahas sesuai dengan konteksnya UHOP, yaitu bagaimana sih caranya menjadi Daniel masa kini. Setiap kita kalau Daniel ini progres kehidupannya meningkat gitu. Jadi gimana sih kita, kan banyak kok orang yang berjaya-jaya pada jadi mahasiswa, terus pas kuliah udah stuck banget, pas kuliah, pas kerja hidupnya itu stuck gitu. Hidupnya stuck, ya udah dia menjadi karyawan yang seperti dia. Tapi bagaimana sih menjadi orang yang seperti Daniel ini, semakin tua semakin jadi gitu. Bukan berarti kita pengen cepat-cepat tua, tapi maksudnya progres perjalanan penuh dengan kualitas. Bagaimana sih caranya menjadi Daniel di masa kini? Sebelumnya kita mau sama-sama baca dulu di kitab Daniel pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Aku yakin teman-teman di sini udah pernah baca kitab Daniel dan udah ngerti ya, maksudnya kitab Daniel ini ceritanya seperti apa. Tapi aku akan bahas sesuai dengan konteks tema hari ini, yaitu Daniel pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kita bisa baca full ceritanya, tapi aku akan ambil karena aku akan bacakan Daniel pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Beginilah bunyinya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala
istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah, ini ya, dari kaum bangsawan tadi aku bilang, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Oke? Kita mau sama-sama belajar dari poin yang di pasal yang keempat ya. Pasal yang keempat. Bagaimana sih caranya menjadi Daniel di masa kini? Nah, ini aku bagi menjadi 7 poin. Boleh di next ya? Oke. Nah, di sini tadi tulis tidak ada sesuatu celah. Nah, tidak bercela. Poin yang pertama yaitu tidak bercela. Di sini bisa teman-teman baca ya, soalnya aku malas buat animasi gitu, teman-teman. Ngekliknya kebanyakan gitu ya. Nah, tidak bercela. Nah, tidak bercela ini seperti apa sih? Bukan orang yang setiap saat itu maksudnya kemana-mana selalu ngomonginnya firman. Dalam arti, ini kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berbunyi. Nah, tidak selalu seperti itu. Kemana-mana baru ngelihat orang salah sedikit, langsung kamu itu berhadapan Tuhan gitu ya. Kamu baru ketemu ini, salah sedikit, tidak boleh kamu melakukan hal seperti itu. Sedikit-sedikit orang yang tidak dianggap maksudnya tidak sesuai pola pikir berdasarkan firman yang ia baca, sehingga sedikit-sedikit orang itu salah gitu. Tidak bercela itu bukan berbicara tentang itu. Justru tidak bercela itu adalah orang yang sangat membumi, dalam artian seperti ini. Orang yang sangat rohani itu nggak akan terus-terusan ngomong seperti itu, tapi dia mampu mengkomunikasikan ilham yang ia dapat di alam spiritualnya dari bacaan Alkitabnya menjadi tindakan-tindakan yang relevan gitu. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan bukan sehari-hari. Jadi bukan selalu membicarakannya saja, membicarakan tanpa tindakan, tanpa perbuatan yang mendukung. Itu sama saja iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Tidak bercela di sini adalah sesuatu yang dari pikiran kita udah diolah, yaitu menjadi suatu tindakan yang dimengerti, suatu lebih dipahami oleh orang melalui kehidupan kita. Tidak bercela adalah berbicara tentang hidup kita yang dimengerti oleh orang lain sebagai firman Tuhan itu sendiri. Itu. Oleh karena itu, kalau sangat rohani, bukan berarti kita kemana-mana bahasa roh, bukan berarti kemana-mana kita mendebat firman, bukan berarti kemana-mana kita membicarakan seperti titik komanya ajaran, tapi bagaimana kita mentransformasi, kita mengubah firman yang kita pahami menjadi sebuah tindakan yang tidak bercela. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, yaitu kesehatan. Nah, ini nih, termasuk aku ya, maksudnya, aku sendiri agak tertampar ya ini ya. Ketika belajar ini tuh sebenarnya udah tahu lama, tapi aku sendiri agak tertampar. Nah, aku juga sering maksudnya makan makanan yang tidak sehat gitu ya. Ya, tahulah mungkin yang dekat-dekat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang teman-teman, karena pernah nggak sih teman-teman ngerasain, misalnya teman-temanmu lagi kemana gitu kan, terus ketika kamu, misalnya contoh ya, demam atau panas, pilek gitu, kamu rasanya pengen join, tapi kamu nggak bisa join, karena kamu memang keadaan fisik kamu seperti itu. Nah, selama kita masih di bumi, di sini kan ditulis berperawakan baik, selama kita masih di bumi, maka tubuh kita adalah tempat rancangan dan rencana Tuhan tergenapi. Ketika tubuh kita mati, bagaimana pekerjaannya yang hidup di dalam hidup kita? Ketika tubuh kita sakit-sakitan, walaupun rencana Tuhan sebesar apapun dalam hidup kita, kalau kita nggak bisa bergerak, maksudnya tubuh kita tidak sehat, bagaimana Tuhan mau pakai? Rencana yang besar itu akan tergenapi ketika tubuhmu sehat. Oleh itu, teman-teman, yuk sama-sama, termasuk aku, ini teguran buatku juga, sama kita jaga kesehatan kita, karena tubuh kita adalah tempat bagi rancangan dan rencana Tuhan tergenapi. Makanlah makanan yang sehat. Aku waktu S1 itu diingatkan
karena hidup adalah anugerah, pelayanan lebih sungguh, belajar lebih giat, makanlah makanan yang sehat. Itu tidak pernah ketinggalan. Om aku yang ngomong kayak gitu. Iya benar. Mungkin sesuatu yang tidak perlu diingatkan, tapi ternyata sering kita abaikan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, hidup kita ini durasinya ya tidak terlalu panjang. Mie goyang contohnya itu tidak sehat teman-teman. Nah, makanya kalau makan itu bawa saya gitu ya teman-teman ya. Nah, tubuhmu adalah tempat rancangan dan rencana Tuhan. Oleh karena itu jagalah tubuhmu. Karena tubuhmu itu adalah bait suci. Jagalah tubuhmu supaya tempat itu supaya pakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang hidup di kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, supel atau social skill. Nah, di sini kan ada kayak ditulis dikatakan ya. Di sini tapi ini berbagai-bagai hikmat. Berbagai hikmat. Ini dalam artian ketika kita berbicara sama orang ya, engage to conversation. Nah, pernah nggak sih teman-teman gini ya, ingat orangnya tapi nggak usah disebut ya. Pernah nggak sih teman-teman ngomong sama orang tuh, tapi kok nggak nyambung gitu? Gitu ya contohnya. Ngomong sama orang tapi itu kita ngomongnya apa, dan kita kan biasanya kalau ngomong gitu kita mengharapkan sebuah respon setidaknya yang nyambung gitu ya. Tapi kok ini nggak nyambung gitu. Atau kita ketemu sama orang yang self-center gitu. Jadi dia ketika kita mau ngomong itu kan kita mau diskusi bareng gitu ya ketika ketemu. Tapi beda ya kalau konsultasi atau apa ya curhat. Memang temanya curhat gitu ya. Tapi ada yang kita ketemu orang itu dia selalu aku gitu loh. Apa-apa aku gitu. Keakuannya yang ditonjolkan. Jadi kita sampai dengar ceritanya itu ini lah kapan sih selesai gitu loh. Pernah nggak sih teman-teman yang seperti itu? Atau kita nggak bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapapun ya. Kita nggak bisa menyampaikan apa yang menjadi ide kita. Kita punya ide yang cuma pikiran kita, tapi kita nggak bisa komunikasikan dengan baik. Atau kita punya sesuatu tujuan yang baik, tapi karena kita salah mengkomunikasikan, itu salah diartikan sama orang. Apakah pantas kita menyalahkan orang lain gitu? Terkadang kita juga harus mengkoreksi diri kita sendiri karena aku sudah mengkomunikasikan dengan baik. Nah, suatu kali tuh aku cerita ya pengalamanku teman-teman. Ini barusan waktu aku S2 kemarin, waktu semester 1 ya, barusan banget. Itu nggak barusan banget sih, sekitar 2 tahunan yang lalu gitu ya. Aku ingat banget, aku tuh kalau di kuliah itu termasuk orang yang nggak terlalu banyak ngomong. Artian, karena aku merasa ini aku gitu loh. Aku nyaman dengan diriku, ini aku, yang penting tugasku beres, nilaiku bagus gitu. Tapi suatu saat, di dalam forum kelas, dosenku itu tiba-tiba ngomong, padahal aku berhadapan gitu, dosenku ngomong seperti ini. Dosenku itu ngomong gini, Elisa kamu itu nggak suka sama saya. Ini benar-benar aku langsung shock, teman-temanku juga langsung tertunduk diam. Elisa kamu itu nggak suka sama saya ya? Aku cuma ngomong gitu, terus ditanya, soalnya dari pertama kali saya melihat mengajar kamu ini tidak pernah mauin gitu. Karena aku pikir tuh, aku udah ngerti ngapain ku sahut gitu ya. Atau teman-temanku kan, aku udah ngerti ngapain aku tanya gitu ya. Tapi ternyata dosen ini tuh senang kalau kita ada interaksi gitu. Tapi aku nggak nangkap itu kan. Dan ternyata kok aku diomongin di depan kelas. Komunikasi kamu itu buruk sekali. Dan jujur, aku tuh 1 semester hampir nggak berani masuk kelas itu. Tapi aku tetap masuk. Maksudnya aku tetap masuk, tapi aku bersyukur punya teman-teman yang di kelas itu yang mereka kerjaan apa kayak supaya aku yang ngomong gitu. Dan dari situ aku belajar. Aku belajar ternyata mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik. Itu perlu gitu. Kita menonjolkan, ini loh, emang aku kayak gini orangnya, memang aku tuh nggak pintar ngomong, emang aku tuh orangnya pendiam, memang aku tuh kalau ngomong ceplas-ceplos, emang aku tuh kalau ngomong kayak, kalau kita selalu menonjolkan itu, sampai kapanpun, itu omongannya orang malas gitu. Omongannya orang malas,
kita harus belajar mempunyai hikmat ketika kita menghadapi orang yang seperti ini. Gimana sih kita berbicara ketika kita ketemu dengan orang seperti itu, bagaimana sih caranya kita? Jujur aku sangat belajar gitu. Semenjak saat itu aku belajar membuka untuk, walaupun aku agak gimana ya, agak kaku kadang nanyain, kamu di mana gitu, kamu semester berapa, terus pertanyaannya diulang lagi gitu karena lupa kehabisan topik gitu. Tapi belajarlah untuk memulai untuk melatih dirimu, karena sosial saat ini itu sangat penting gitu. Ketika kamu di dunia kerja pun, ketika kamu tidak berhasil menyampaikan apa yang menjadi pikirannya kamu, buah pikirnya kamu, maka itu tidak akan baik untuk kamu. Kamu akan stres sendiri. Maksudnya ketika ada sesuatu yang harus kamu sampaikan, tapi tidak kamu sampaikan, kamu akan mengalami yang namanya stres karena kamu menahan sesuatu. Seharusnya kamu bisa sampaikan melalui perkataan yang baik, tapi karena kamu tidak mampu mengkomunikasikannya, sehingga kamu mengalami stres yang seharusnya tidak kamu alami gitu. Oleh karena itu, teman-teman, yuk kita sama-sama belajar memiliki hikmat untuk menghadapi orang. Kita punya social skill yang baik, nyambung ketika diajak ngomong gitu. Kita belajar untuk berinisiatif memulai yang namanya komunikasi gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu relevan. Nah, kelihatan. Relevan, yaitu pengetahuan yang banyak. Nah, pengetahuan yang banyak ini seperti apa sih, teman-teman? Ini pengetahuan yang banyak, bukan berarti kita tahu segala hal. Ketika kita ngerti apa yang sedang terjadi. Makanya misalnya sosial media dipakai untuk hal-hal yang kalau aku sendiri ada hal-hal yang harus aku lihat gitu. Maksudnya ada hal-hal yang harus kita lihat. Kita tahu pengetahuan seperti apa yang kita perlukan. Karena kita yang tahu lingkar dalam komunitas kita seperti apa. Kita tahu lingkar dalam orang-orang yang bercanda dengan kita apa. Kita tahu lingkar dalam orang-orang yang berpengetahuan dengan kita itu seperti apa. Sehingga ketika diajakin ngomongin misalnya contohnya politik, kita masih bisa nyahut. Ketika kita diajak ngomong tentang seputar dunia kerja, kita masih bisa nyahut. Ketika kita diajak ngomong masalah perkuliahan, kita masih bisa nyahut gitu. Jadi kita punya pengetahuan, jangan di anak Tuhan yang malas gitu, malas nyari sesuatu gitu. Maksudnya belajar sesuatu. Supaya ilmu pengetahuan itu nggak pernah sia-sia kok. Walaupun nggak kepakai, otak kita berkembang gitu. Makanya ya belajarlah untuk membaca sesuatu gitu. Membaca apa kayak yang bisa kalian baca, asal membaca gosip pun nggak apa-apa sebenarnya, asal gosipnya. Tapi nggak membangun sih, gosip nggak ada yang membangun ya. Oke, maksudnya belajarlah membaca atau peka atau mengetahui informasi-informasi pengetahuan dari sekitar kita. Seperti Daniel ini kan dibilang dia memiliki berpengetahuan yang banyak gitu. Artinya apa? Kita bisa ngerti gitu loh, apa yang sedang terjadi dengan bangsanya kita, dengan terusnya kita, dengan apapun yang pasti sesuai dengan lingkar dalamnya kita gitu. Kemudian yang keempat, poin yang keempat. Next gap. Oke. Kepandaian akademis. Nah, ini apa yang namanya di sini dituliskan ya, di berpengetahuan dan mempunyai pengetahuan. Nah, kalau yang tadi kan dia berpengetahuan banyak, itu adalah pengetahuan yang secara umum gitu ya. Ini sekarang kepandaian akademis. Kenapa aku masukkan poinnya ke sini? Karena kepandaian akademisnya seseorang itu tergantung memang IQ-nya orang juga ya. Maksudnya kepandaian akademis ini dalam artian itu best of you gitu. Kalau memang misalnya IP kamu, terbaiknya kamu itu adalah contoh 3,1 contoh. Nah, dan itu udah the best of you gitu. Kamu udah melakukan yang terbaik segala usaha, bahkan kamu belajar 2 kali lipat dari orang lain gitu ya. Kamu udah nyoba buka buku segala macam. Kalau memang kamu tidak bisa mencapai 4 gitu ya. Yang terbaik kan 4. Tapi kamu mencapai yang 3,1 dengan terbaikmu, itu adalah kepandaian akademis. Tapi akan salah jika kamu sebenarnya punya kemampuan yang baik, tapi kamu malas-malasan. Kamu tidak mengejarmu dengan sebaik mungkin.
kamu tidak mengerjakan tugasmu itu benar-benar besok dikumpul atau bahkan nanti dikumpul gitu. Tapi kamu benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk kuliahmu. Aku teman-teman waktu S1 aku tuh ada yang namanya pelajaran statistika. Statistika itu banget nilai pertamaku adalah C. Tapi aku merasa maksudnya gimana ya? Ini karena aku malas gitu. Tapi memang aku juga memang punya kelemahan di situ gitu. Punya kelemahan di statistika dibandingkan sama temanku. Kemudian tahu nggak teman-teman, anak kuliahan nih. Aku ini anak kuliahan S1 semester 3, akhirnya kursus sama les sama kakak kelasku gitu. Karena aku pengen setidaknya aku bisa dapatkan nilai yang lebih baik gitu. Dan di next semesternya kan ada statistika 2. Aku puji Tuhan itu aku dapat nilai A. Kemudian aku ambil SP untuk memperbaiki C-ku. Dan sekarang teman-teman kalau kalian tanya, komputasi statistik, aku suka gitu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat menantang gitu. Aku tahu the best of me itu bukan C. Itu versiku ya. Tapi memang ada orang yang kuat-kuatnya tenaga ternyata mentok di C gitu ya. Tapi aku tahu yang terbaik dari aku ketika mengerjakan itu bukan berada di nilai C gitu. Jadi kita yang tahu di mana sih level tetap. Kita yang ngerti di mana. Aku dari dulu SMA, aku tahu ya, misalnya kelemahanku adalah kimia. Contoh, kelemahanku adalah kimia. Kebaikan apa ya? Yang unggul, aku itu di bahasa. Di bahasa Inggris aku unggul, kemudian di seni aku unggul. Contoh ya, teman-teman, kalau kalian ternyata cocok dengan cara belajarku, nggak apa-apa gitu. Kalau aku, karena yang bagus itu di sini, aku nguatin malah belajar yang sana gitu. Yang udah bagus kalian supaya bisa nutupin yang jelek gitu. Tapi yang jelek tetap aku pelajari. Setidaknya aku dapat KKM ya bahasanya dulu, KKM 7,5 gitu. Setidaknya aku bisa dapat lain. Sebisa mungkin aku dapat nilai paling maksimal supaya bisa nutupin yang jelek gitu. Dan teman-teman, mana yang terbaik sama kamu? Kamu bisa kasih standar, dan kira-kira kalau memang itu bukan standar terbaikmu, misalnya kamu baiknya di B, ya udah gitu. Kamu kejar B itu dengan habis-habisan. Gitu. Bukan berarti ketika sesuatu kamu tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Ketika kamu berusaha, makanya ada yang namanya tangga usaha supaya kita bisa mencapai apa yang sebenarnya sulit untuk kita kejar standar terbaik itu gitu. Oleh karena itu teman-teman, kalau dibilang pelayanan itu penting, kuliah itu juga penting. Nilaimu penting. Biarlah nilaimu berbicara banyak tentang Tuhan yang kamu hidupi, gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu etos kerja yang baik. Nah, di sini dituliskan ada kalimat yakni orang lengkap untuk bekerja dalam istana raja. Oke. Etos kerja yang baik. Oke, teman-teman yang udah kerja pasti kayak Nike, kayak Daniel, yang pernah bekerja kayak Mas Pugo gitu ya. Kita tahu bagaimanapun kita harus memiliki etos kerja yang baik. Sekalipun di tengah-tengah orang-orang yang mungkin menyebalkan. Apalagi untuk teman-teman yang bakal masuk ke dunia kerja nantinya, adik-adik yang masih mahasiswa. Kita harus tetap memiliki etos kerja yang berat. Teman-teman, aku kesaksian dikit ya. Bukan kesaksian sih, aku cerita dikit. Aku tuh setiap kali magang, misalnya aku magang, sebisa mungkin, walaupun aku anak magang, aku menyamakan diri dengan orang yang bekerja, walaupun aku tidak digaji. Aku 2 kali magang kan, berarti waktu S1 sama S2. Aku sebisa mungkin menawarkan diri. Anak magang kan biasa kadang, nggak tahu ya tempat lain, kadang tuh anak magang, kadang ada hari nganggurnya gitu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu. Kemudian, ya, walaupun kita tahu nggak ada yang bisa kita kerjakan, setiap hari aku berusaha nanyain ke manajernya gini, Bu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Bu, apa yang bisa, nggak dikasih kerjaan kan kita nggak salah ya, karena kita sudah selalu menawarkan diri. Apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk kerjakan itu. Gitu. Sekalipun itu mungkin nggak cocok sama jurusanmu atau apa gitu. Yang penting selalu berikan keterampilan ekstra, berikan hal terbaik, etos kerja yang baik. Datanglah on time gitu. Aku tuh tapi masuk kerja itu jam 8,
di hotel itu, tapi aku selalu berangkat nyampe di sana 7.15, lebih pagi daripada yang kerja di sana. Karena apa? Aku tipe orang yang nggak mau dadakan gitu loh. Maksudnya, apa yang bisa aku selesaikan sebelum orang lain datang. Tipe yang seperti itu. Dan ketika pulang, aku pulang nggak pernah on time jam 5. Aku kasih waktu sampai 5:30, kalau aku sepertinya tidak ada yang dikerjakan lagi, baru aku pastikan, Bu, saya izin pulang. Jadi aku memang sengaja tunggu setengah jam, supaya mana tahu ada yang aku kerjakan, gitu. Jadi teman-teman belajarlah untuk berinisiatif menawarkan diri, kemudian belajar on time, belajar untuk menawarkan bantuan kepada rekan kerja, bahkan belajar untuk merendahkan diri sekalipun kita tidak salah. Itu adalah salah satu etos kerja yang baik gitu. Walaupun kita tidak salah, dan mengkomunikasikan ketika misalnya ada orang yang salah, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan dengan baik, menegur dengan baik seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan berbahasa. Kita pakai, yakni orang yang cakap bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, jadi kan mereka orang Daniel ini kan dalam buangan ya, orang buangan. Jadi mereka harus belajar sesuatu yang baru supaya mereka bisa beradaptasi dengan dunia kerja mereka yang baru. Kenapa aku tambahkan poin ini? Teman-teman seperti ini. Sering nggak sih lihat lowongan kerja? Ya kalau kita mau kerjanya tidak di tempat yang bisa menembus kancah internasional, maybe kamu nggak harus belajar itu. Gitu. Tapi kalau kamu punya cita-cita yang tinggi, kalau kamu punya cita-cita, bahkan kalau pelayanan kita katanya ke bangsa-bangsa, katanya gitu kan. Nah, sudahkah kita memperlengkapi diri kita dengan kemampuan berbahasa? Kemampuan berbahasa yang paling umum lah. Dan sekarang anak-anak kecil aja udah pada bisa kali ya. Anak-anak kecil aku dengar udah lancarnya luar biasa gitu. Yang sekolahnya internasional gitu, mereka berbahasa Inggris. Udah kayak bahasa umum gitu. Nah, sekarang udahkah kamu menambah nilai tambah? Nilai tambah, apalagi sekarang ada persaingan kan? Kita belajar salah satu bahasa baru lagi. Nah, salah satu bahasa baru lagi, lawannya adik kuasa. Nah, gitu ya. Jadi, udahkah kita menambah keterampilan? Kalau cita-cita kita adalah bangsa-bangsa, kalau cita-cita kita suatu bangsa yang ada di luar negeri, sudahkah kamu memperlengkapi dirimu untuk adaptasi, bisa berkomunikasi? Loh, Kak, kan ada translator gitu. Iya, tapi bukankah lebih enak ya kalau misalnya kita yang bisa bercakap-cakap secara langsung gitu. Mumpung masih ingatan kita nih kuat gitu ya. Mumpung masih ingatan kita bisa diasah, apalagi lagi COVID ya. Walaupun tugas kita banyak, tapi pasti juga banyak bang kita, gitu. Jadi walaupun dibilang sibuk, sibuknya kita kan kuliah, gitu kan, kuliah tugas gitu. Tapi pasti nggak mungkin 24 jam kita nggak ada waktu luang gitu. Kita sisakan misalnya 15 menit untuk belajar kosakata, kata per kata gitu. Bukankah itu hal yang baik gitu? Sama-sama belajar, kita memberikan kualitas tambahan dalam hidup kita. Karena nyatanya seorang Daniel pada masanya dengan kemampuan ini dia bisa mendapatkan posisi yang tinggi bahkan sampai 4 generasi raja gitu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menaruh kualitas hidup kita, mau meletakkan kualitas hidup kita di kualitas yang paling maksimal? Tuhan itu udah kasih banyak sekali fasilitas buat kita, contohnya Google gitu ya. Itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan otak kepada manusia supaya kita bisa belajar banyak hal. Kenapa kita nggak gunakan fasilitas itu? Kayaknya kadang, jujur, aku kalau orang tanya misalnya ada suatu mata pelajaran, aku selalu bilang sama siapapun ya, siapapun, kalau dia nanya sama aku tentang mata kuliah ya contohnya, aku pasti tanya dulu, kamu udah cari belum di internet? Aku akan tanya seperti itu dulu. Karena setidaknya dia menunjukkan usahanya gitu loh. Menunjukkan usaha sudah mengerjakan sesuatu. Baru setelah mentok, baru silahkan tanya. Karena aku melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman yuk sama-sama berikan nilai plus
dalam hidup kita. Itu jangan cuma senang dikenal yang baik-baik, alim-alim, tapi bagaimana kita merebut peperangan itu, bagaimana kita bisa merebut medan perang itu, dan kita bisa menunjukkan bukan hanya jadi power yang baik, tapi bagaimana kita bisa menguasai dengan kebaikan kita itu, gitu. Kita bisa menjadi inspirasi. Kalau bisa jadi inspirasi, kenapa cuma mau jaga gitu? Kita bisa menjadi inspirasi yang jauh lebih tinggi. Gitu ya, belajar untuk punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi duta-duta kerajaan surga di muka bumi ini. Oleh karena itu, dan semua hal yang tadi aku sebutkan, itu ujungnya sebenarnya untuk kebaikannya kita. Tuhan itu, kita baik atau tidak itu tetap dimuliakan. Karena hakikatnya Tuhan itu adalah mulia gitu. Belum, Gap? Karena hakikatnya Tuhan itu mulia. Kita baik atau tidak, Tuhan itu tetap dimuliakan gitu. Kalau kita tidak dipakai Tuhan, masih banyak orang lain yang bisa memuliakan Tuhan gitu. Semuanya itu kembali ke kita sebenarnya. Kembali kita yang diuntungkan kok dengan nilai ini gitu. Kita yang diuntungkan. Justru sebaliknya, ketika kita mencoba mengusahakan ini, itu adalah bentuk wujud kita berterima kasih sama Tuhan masih dipercayakan sebuah kehidupan yang baik. Kamu bisa kuliah itu adalah kehidupan yang baik. Kamu bisa pelayanan, punya hati yang rindu gitu, untuk mengasihi Tuhan, untuk saat teduh. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan gitu. Itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita hargai. Yang endingnya kita, dan dari sini dituliskan di ayat yang kelima, B, mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu, mereka harus pada raja. Nah, di situ dikatakan dididik selama 3 tahun saja. Semua yang terbaik itu pasti dipersiapkan. Kesempatan itu datang. Yang terbaik itu setiap yang paling depan. Kemudian next get. Nah, next get. Oke, di sini. Nebukadnezar dan Raja Darius ini orang yang mempercayai Allahnya, dan ini dua Babel media sesungguhnya Tuhan adalah mengatasi segala yang saja dan yang menyingkap rahasia, sebab engkau telah meningkatkan rahasia itu. Allahmu ya, kemudian Raja Darius bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh orang harus takut dan gentar kepada Allahnya sudah hidup kekal lamanya. Pemerintahannya tidak akan berakhir dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Nah, ingat ya, tadi terpautnya berapa tahun. Nah, secara konsisten, Allahnya Daniel yang dikenal di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar adalah